Ibu saudara-saudari dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat bergabung kembali bersama dengan kami di ibadah online GKRI Philadelphia Bekasi. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik, tidak kurang suatu apapun, dalam keadaan yang sehat. Dan saya yakin dan percaya kita semua sudah tidak sabar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita memulai ibadah kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus karena kasih setiamu tidak pernah berkesudah dalam kehidupan kami ya Bapa, selalu baru tiap pagi bagi kami ya Tuhan. Tuhan, kami membuka hati kami lebar-lebar saat ini Tuhan untuk membiarkan Roh-Mu bekerja melawati setiap kami Tuhan, menjamah setiap kami ya Bapa, dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus menaikkan segala pujian dan sembah kami yang terindah bagimu Tuhan Yesus, yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Sebab Engkau layak untuk menerima segala hormat, pujian dan pengagungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ambil alih jam ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Biarlah semuanya itu boleh jadi untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan, kita angkat pujian kudus, kudus, kudus. Di
kita semua sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan saat ini. Kita mau ambil bagian kita yang terbaik, duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan semua firman yang akan Tuhan beritakan bagi kita. Mari kita tundukkan kepala kita siapkan hati kita. Haleluya. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, apapun masalah kami, apapun pergumulan kami Yesus, itu tidak menghalangi kami untuk kami datang kepadamu ya Tuhan. Karena kerinduan kami Tuhan, kami ingin menyembah-Mu, kami ingin memuji-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap jiwa kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Dulu, sekarang, sampai selamanya.
Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, saat pagi hari ini kami datang kepada Tuhan bersyukur karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana adanya. Kami bisa beribadah memuji dan menyembah Tuhan, dan saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Engkau Allah Roh Kudus yang senantiasa membimbing kami semua, sehingga kami dapat mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Kita berjumpa lagi di pagi hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari Matius 16 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Tetapi saya akan membaca ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini, siap menanggung banyak penderitaan. Katakan siap menanggung banyak penderitaan. Kalau kita memperhatikan ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu di dalam ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid, kata orang siapakah anak manusia itu? Lalu murid-murid menjawab, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yeremia atau para nabi. Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata lagi kepada murid-muridnya, itu menurut kata orang. Sekarang menurut kamu, siapakah aku ini? Kemudian Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kita perhatikan, Yesus memuji apa yang disampaikan oleh Petrus. Dan di dalam ayat 21 bagian firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada pagi hari ini, dikatakan sejak waktu itu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Sejak waktu di mana murid-murid yang membuat pengakuan yang sepenuhnya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka pada waktu itulah Tuhan Yesus mengungkapkan kepada murid-muridnya apa yang akan terjadi dengan dirinya. Bahwa dia akan pergi ke Yerusalem dan akan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dia akan menderita, dia akan dibunuh, lalu kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Dikatakan ia harus menanggung banyak penderitaan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dia berkata kepada murid-muridnya, dia akan mati, tetapi juga dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu kemudian kita perhatikan respon Petrus di dalam ayat yang ke-22. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Petrus berkata, kiranya Allah menjauhkan hal itu
hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Wow, luar biasa perkataan Petrus kepada Tuhan Yesus. Mungkin dia berpikir kalau di ayat sebelumnya, tatkala Petrus berkata kepada Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus dipuji oleh Tuhan Yesus. Dan pada saat ini ketika dia menjawab hal itu kepada Yesus, mungkin dia berkata, nanti saya juga akan dipuji. Tetapi apa yang terjadi? Tatkala dia menegur Tuhan Yesus, apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus kepada Petrus? Tuhan Yesus berkata, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Petrus so tahu, Petrus berlaga sebagai pahlawan, bertindak sebagai penasehat Yesus. Tetapi pada akhirnya dia dicela, dia ditegur dengan keras oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Yesus yang sedang mengerjakan karya keselamatan kepada manusia, Petrus justru mau menggagalkan itu. Mengapa? Karena pikirannya dikuasai oleh iblis. Pikirannya dipengaruhi oleh iblis. Dan memang itulah pekerjaan iblis. Iblis berusaha bagaimana supaya karya keselamatan kepada manusia itu digagalkan. Supaya manusia tetap hidup di dalam dosa, manusia tetap ada di dalam jeratnya iblis, tidak memiliki keselamatan, dan pada akhirnya masuk neraka. Dan itu adalah keinginan daripada iblis. Oleh karena itu Tuhan Yesus menegur dengan keras kepada Petrus. Lalu kemudian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita perhatikan di dalam ayat-ayat selanjutnya bahwa Tuhan Yesus mengarahkan perhatian kepada murid-muridnya dengan mengatakan tentang konsekuensi orang-orang yang mau mengikutnya. Bahwa siapa yang mengikutnya harus siap menderita. Amin. Siapkah kita menderita? Setiap orang yang mengikut Yesus harus siap menderita. Di dalam Filipi 1 ayat yang ke-29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi semua kita yang ada di dalam Yesus, yang telah percaya kepada Yesus, Tuhan ingatkan kita bahwa kita tidak saja percaya kepada Yesus lalu kemudian kehidupan kita aman. Tetapi dikatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus harus siap untuk menderita. Oleh karena itu, supaya kita siap menanggung penderitaan bersama Yesus, pertama, menyangkal diri. Katakan kepada yang ada di kiri kanannya, menyangkal diri. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya kasih di dalam Kristus, siapa yang suka menyangkal diri? Semua orang tidak mau menyangkal dirinya. Karena kecenderungan semua orang adalah mengasihi dirinya sendiri. Dan kita semua ini seperti itu. Ingin mengasihi diri sendiri. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita semua sebagai umat Tuhan, supaya kita harus menyangkal diri. Mampukah kita menyangkal diri, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian?
Kita pasti bisa, amin. Bersama dengan Yesus, kita bisa menyangkal diri, amin. Menyangkal diri artinya tidak lagi memikirkan kepentingannya sendiri, tidak lagi memikirkan keinginannya sendiri, tidak lagi memikirkan kehendaknya sendiri. Oleh karena itu maka menyangkal diri itu menuntut satu perubahan yang nyata dari kehidupan kita setiap hari. Jadi sekali lagi saya mau katakan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, menyangkal diri artinya bahwa tidak lagi memikirkan diri sendiri, tidak lagi memikirkan keinginan sendiri, tidak lagi memikirkan kepentingan, kehendak sendiri. Oleh karena itu, menyangkal diri itu menuntut adanya satu perubahan hidup yang nyata di dalam diri kita. Amin. Katakan kiri kanannya, saya siap mengalami perubahan. Menyangkal diri menuntut adanya perubahan hidup dari setiap kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tinggalkan yang namanya egois, tinggalkan yang namanya narsis, tinggalkan yang namanya kesombongan, tinggalkan yang namanya pembelaan terhadap diri sendiri. Kita harus tegas berani berkata tidak kepada kehendak dan keinginan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yang percaya katakan amin. Kita tidak mungkin menyenangkan keinginan daging kita dan di saat yang bersamaan kita menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita perhatikan lagi di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-25-26, bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan bahwa salah satu kehendaknya adalah keselamatan kekal itu adalah anugerah Tuhan, bukan atas usaha manusia. Keinginan sendiri, kekuatan sendiri, kehendak sendiri untuk menggapai yang namanya keselamatan itu tidak bisa. Semuanya itu sia-sia. Oleh karena itu dikatakan di dalam ayat yang ke-25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dan ini adalah satu kehendak Tuhan bagi kita, bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Tatkala kita berusaha sendiri untuk selamat, maka itu menjadi sia-sia. Kita menghancurkan kehidupan kita sendiri. Kita tidak memperoleh yang namanya keselamatan kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, menyangkal diri dikatakan tadi bahwa tidak lagi memikirkan kepentingan diri sendiri, keinginan sendiri, kehendak sendiri. Tetapi juga ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam bagian firman Tuhan ini. Orang yang menyangkal diri berusaha menguasai diri atas segala keinginan. Amin. Orang yang menyangkal diri adalah orang yang berusaha untuk menguasai diri atas segala keinginannya. Dan kalau kita perhatikan, keinginan kita kan banyak. Betul ya? Keinginan kita banyak. Keinginan untuk maju, keinginan untuk bahagia, keinginan untuk sukses, keinginan untuk menjadi orang terkenal, keinginan untuk menjadi kaya dan sebagainya. Tetapi kita perlu ingat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian,
kita perlu ingat, keinginan yang melampaui batas kewajaran adalah dosa. Keinginan yang melampaui batas kewajaran adalah dosa. Misalnya, kalau kita ingin menjadi kaya, itu tidak jadi masalah. Berarti kita harus bekerja keras supaya kita mendapatkan harta kekayaan. Tetapi ketika keinginan kita menjadi kaya, lalu kemudian kita kompromi dengan dosa, kita melakukan korupsi, maka pada akhirnya itu adalah dosa. Keinginan yang melampaui kewajaran adalah dosa. Amin. Jadi untuk menyangkal diri, berusaha dengan kekuatan sendiri kita tidak bisa, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita harus minta pertolongan dari Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang akan berikan kita kekuatan untuk kita mampu mengerem yang namanya keinginan-keinginan pribadi kita dan hal-hal yang lain. Dan Rasul Paulus adalah seorang rasul yang telah sukses di dalam penyangkalan diri. Sehingga dia berkata di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Orang yang menyangkal diri akan selalu berkata seperti Rasul Paulus berkata, hidupku bukan milik aku sendiri lagi, tetapi hidupku milik Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan ketika kita berkata hidupku ini bukan lagi aku sendiri, tetapi hidupku ini adalah milik Tuhan, maka pasti dengan mudahnya kita melepaskan kesenangan pribadi kita, zona nyaman masa lalu kita, dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, supaya kita siap menanggung penderitaan bersama dengan Yesus, pertama menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Katakan memikul salib. Salib merupakan lambang penderitaan. Salib merupakan lambang kehinaan. Salib merupakan lambang ejekan. Salib merupakan lambang penolakan. Salib merupakan lambang dari kematian. Oleh karena itu, pada saat ini saya bertanya kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, adakah di antara kita saat ini sedang teraniaya atau mengalami penderitaan? Kalau ada yang menjawab ya, sekarang saya sedang teraniaya, saya sedang mengalami penderitaan. Pertanyaan berikutnya, apakah aniaya atau penderitaan yang Bapak Ibu Saudara alami itu karena kebenaran atau karena kesalahan pribadi? Kita bisa menjawabnya sendiri. Dan saya mau berkata bahwa kalau setiap penganiayaan, penderitaan yang kita alami oleh karena kesalahan pribadi kita, maka saya harus berkata, bertobat kita. Amin. Bertobat. Kalau kita menderita, kalau kita teraniaya karena kelakuan kita sendiri, maka kita harus bertobat. Tetapi kalau aniaya yang kita hadapi, yang kita alami, penderitaan yang kita alami karena kebenaran di dalam Yesus,
maka itu adalah bagian yang kita terima di dalam Yesus. Amin. Itulah bagian kita yang kita alami di dalam Kristus Yesus. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam Matius 5, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 berkata begini: berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Amin. Orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran adalah orang yang ditentang, orang yang dianggap menentang, menentang dan merugikan orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran. Orang-orang yang menolak kita, orang-orang yang menentang kita, mencela kita, memfitnah kita, orang-orang itu bukan saja menolak kita, tetapi mereka menolak Yesus dan kebenarannya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita dianiaya, kita difitnah, padahal kita melakukan kebenaran, maka kita patut berbahagia dan bergembira. Yang percaya berkata amin. Kita patut berbahagia atau bergembira. Mengapa demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Ya, karena kalau kita perhatikan di dalam Matius 5 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 itu, kita memiliki kerajaan sorga, amin. Walaupun kita menderita karena kebenaran, menderita karena nama Yesus, dikatakan kita berbahagia, kita bersukacita, karena kerajaan sorga menjadi milik kita. Tetapi juga ada upah yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Dan itu adalah sukacita dan kebahagiaan bagi kita semua yang menderita karena kebenaran, karena nama Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, memikul salib bukan berarti bahwa kita tidak boleh menikmati kesenangan hidup. Ya, sekali lagi saya mau katakan, memikul salib bukan berarti bahwa kita tidak boleh lagi menikmati kesenangan hidup. Kita tidak boleh menjadi orang yang kaya. Kita tidak boleh makan yang enak-enak, tidak. Tetapi yang dimaksudkan adalah hidup kita harus berbeda dengan dunia ini. Amin. Kita harus mati terhadap nilai-nilai dunia ini dan kita tunduk kepada nilai-nilai kerajaan Allah. Amin, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 14 dan ayat yang ke-19 berkata begini: berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Jadi tatkala kita menderita, dianiaya oleh karena kebenaran, oleh karena nama Yesus, kita mampu berbahagia, kita mampu bersukacita oleh karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Amin. Yang selalu memberikan kekuatan, yang selalu memberikan penghiburan, yang selalu memberikan semangat bagi kita.
untuk menghadapinya. Lalu kemudian di dalam setiap penderitaan penganiayaan yang kita hadapi, firman Tuhan hari ini ingin menyampaikan kepada kita lagi bahwa kita tetap berbuat yang baik kepada orang lain. Kita tetap berbuat baik. Amin. Kita tetap berbuat baik. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Bersama dengan Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Bahkan Roma 8 ayat 35, penindasan, penderitaan, segala macam tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Jadi supaya kita siap menanggung penderitaan bersama dengan Kristus, yang kedua adalah memikul salib. Yang ketiga, mengikut Tuhan Yesus. Katakan mengikut Tuhan Yesus. Jadi mengikut Yesus artinya bahwa Yesus yang harus ada di depan dan kita di belakangnya. Amin. Yesus yang ada di depan, Dia di tempat pertama di dalam hidup kita dan kita di belakangnya. Yesus harus menjadi pemimpin hidup kita. Kita harus menjadikan Dia yang terutama. Amin. Yang terutama dan yang terdepan di dalam hidup kita. Mengikut Yesus. Lalu kemudian setelah kita tempatkan Yesus sebagai pemimpin hidup kita, Dia yang terdepan di dalam hidup kita, lalu kemudian kita mengikut Dia berarti kita mengikuti teladannya. Katakan kiri kanannya, ikuti teladan Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Di dalam Yohanes 13 ayat 15 berkata, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi Tuhan Yesus telah meninggalkan teladan kepada kita, amin. Teladan apa yang Tuhan Yesus tinggalkan kepada kita? Misalnya saja Tuhan Yesus menjadi teladan di dalam hal berdoa. Di dalam seluruh keberadaan hidupnya, Dia selalu berdoa kepada Bapa di sorga. Dan itu juga yang harusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita harus terus berdoa kepada Tuhan. Amin. Kemudian teladan apa lagi yang Yesus tinggalkan kepada kita? Teladan di dalam hal mengasihi. Mengasihi, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita juga harus mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain. Lalu teladan di dalam hal apa lagi? Di dalam hal melayani. Ya, Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawa bagi tebusan banyak orang. Jadi kita juga harus melayani. Yang setuju katakan amin. Melayani, sama-sama kita melayani Tuhan, amin. Kemudian teladan apa lagi yang Tuhan Yesus inginkan supaya kita lakukan? Teladan di dalam hal kerendahan hati. Bagaimana Dia Allah, tetapi Dia rela meninggalkan takhta kemuliaannya, merendahkan dirinya, taat sampai mati di atas tiang kayu salib. Dia merendahkan dirinya. Jadi sebagai orang percaya kita ikuti teladan Tuhan Yesus. Kita belajar untuk memiliki yang namanya kerendahan hati terhadap sesama kita. Tuhan benci yang namanya kesombongan.
Amin. Lalu kemudian yang berikutnya misalnya teladan di dalam hal mengampuni. Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Amin. Oleh karena itu kalau di antara kita ada saudara bersaudara yang saling dendam satu dengan yang lain, maka firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara bahwa saudara harus saling mengampuni. Karena tatkala kalau engkau tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni engkau. Jadi mari kita saling mengampuni. Sebesar apapun kesalahan-kesalahan yang kita buat atau orang lain buat terhadap kita, mari kita sama-sama saling mengampuni. Amin. Itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jadi mengikut Tuhan Yesus itu tidak gampang. Masalah pergumulan penderitaan adalah ujian untuk membuktikan siapa kita sebenarnya. Apakah kita ini penganut agama Kristen atau kita ini pengikut Kristus? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jangan sekedar menjadi pengikut, ya, menjadi pengikut agama Kristen, tetapi harus menjadi pengikut Kristus. Sehingga di dalam ayat bagian firman Tuhan yang kita renungkan, ayat yang ke-27 berkata begini, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya, pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi mari kita sama-sama terus melayani, melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Karena di dalam ayat yang ke-27 mengingatkan kita semua bahwa Tuhan akan membalas setiap kita menurut perbuatan-perbuatan kita. Amin. Jadi 3 kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada pagi hari ini, mari kita lakukan itu di dalam kehidupan kita. Dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus bersama-sama. Oleh karena itu saya mengharapkan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang ada di rumah, siapkan anggur dan roti supaya kita masuk di dalam perjamuan kudus bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Materai kebenaran-Mu di dalam kami semua, mampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Dan saat ini kami akan menikmati perjamuan kudus bersama-sama. Kami berdoa biarlah Tuhan terus bekerja di dalam kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan menikmati perjamuan kudus bersama-sama pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Penetapan perjamuan kudus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, perjamuan kudus disediakan bagi kita semua yang percaya kepada Kristus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roti ini melambangkan tubuh Yesus. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Anggur ini melambangkan darah Yesus. Yesus berkata, cawan berkat ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saya persilakan jemaat Tuhan bangkit berdiri. Dan kita angkat roti di tangan kanan kita masing-masing. Di roti kita masing-masing tertera ayat-ayat firman Tuhan. Mari kita renungkan itu secara pribadi di dalam perjalanan kehidupan kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur oleh karena pengorbanan-Mu. Engkau lakukan semuanya itu untuk menebus kami, menyelamatkan kami dari segala dosa kami. Engkau disiksa hanya untuk keselamatan kami semua. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan biarlah lewat perjamuan kudus ini Bapa, kami terus mengalami terobosan-terobosan di dalam kehidupan kami. Di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Ingatlah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dihancurkan karena dosa-dosa kita. Makanlah dengan penuh iman. Mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita masing-masing. Kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Berdoa dengan iman. Perkatakan perkataan-perkataan iman tentang hidup kita sendiri, tentang pekerjaan kita, supaya kita mengalami berbagai mujizat, keajaiban-keajaiban dari Tuhan, mengalami berbagai terobosan dan kelimpahan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur darah-Mu dicurahkan untuk menghapus segala dosa-dosa kami, sehingga kami terus layak di hadapan Tuhan. Dan kami percaya akan kebenaran firman-Mu. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah diberikan kekuatan kesehatan. Yang ragu-ragu lewat perjamuan kudus ini, mereka boleh mendapatkan keyakinan iman yang sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang Engkau buat bagi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Ingatlah darah Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Minumlah dengan penuh iman. Mari kita bersyukur secara pribadi bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini bisa semeja seperjamuan dengan Tuhan. Itu merupakan kesempatan, itu merupakan anugerah yang besar bagi kami. Dan kami percaya dengan sungguh-sungguh lewat perjamuan kudus yang kami lakukan bersama-sama, maka akan terjadi
kelepasan, akan terjadi pemulihan, akan terjadi terobosan di dalam seluruh kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat dan berkat. Kita berdoa. Allah Bapa yang mulia, yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini kami datang kepada Tuhan bersyukur. Hari ini kami bisa beribadah, memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan. Itu merupakan suatu kesempatan anugerah yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dan pada saat ini hamba berdoa menyerahkan seluruh Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka semua dengan kekuatan kesehatan. Lindungi tutup bungkus seluruh jemaat-Mu dengan kuasa darah-Mu. Hindarkan dan jauhkan daripada mereka semua segala sakit, penyakit, virus, bakteri, roh maut, kecelakaan sekalipun Tuhan. Dan Engkau Allah yang terus campur tangan di dalam segala usaha pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh jemaat-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, lewat segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan, mereka terus mengalami kelimpahan dan terobosan dari Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus pada kesempatan ini, hamba juga berdoa menyerahkan semua yang berulang tahun sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga berkati mereka semua. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan anugerahkan, mereka semakin menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Semua kegiatan pelayanan sepanjang minggu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah saja yang turut bekerja, sehingga semua kegiatan pelayanan dapat berjalan dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa kalau ada yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan mereka semua dalam nama Yesus. Dan kami berdoa menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu di bangsa ini. Kau campur tangan lewat pemerintah bangsa kami, sehingga mampu untuk memajukan bangsa ini, mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Kami berdoa biarlah ekonomi Indonesia terus dipulihkan Tuhan. Ekonomi Indonesia terus bertumbuh, karena kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Aparat keamanan TNI Polri Tuhan tolong, sehingga mereka mampu untuk menjaga keamanan di bangsa ini Tuhan. Begitu juga mereka semua yang bekerja di rumah-rumah sakit yang ada, para dokter medis, mereka semua Tuhan berkati dengan kekuatan kesehatan, sehingga mereka mampu untuk melayani dengan baik Tuhan. Para pasien mereka semua yang dirawat di rumah-rumah sakit, Tuhan Engkau melawat, nyatakan kuasa kesembuhan bagi mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan lakukan sepanjang minggu berjalan, biarlah Tuhan saja yang memberkati kami. Terima kasih Bapa di sorga. Saya persilakan jemaat Tuhan bangkit berdiri dan kita menerima berkat daripadanya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Anugerah yang kekal yang berasal dari Allah Bapa kita, keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus tetap tinggal menyertai Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini, esok sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.
Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.